ini arusnya, aduh, sedikit kencang guys. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Allah, ini udah mau 1 jam, nggak habis-habis monyetnya. Uy. Tanah air tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan kembali berpetualang menyusuri sungai yang berada di tengah hutan seorang diri. Perjalanan ini mungkin terlihat sederhana di kamera, tapi di balik setiap rekamannya ada banyak tantangan yang harus aku hadapi sendiri. Mulai dari berjalan menyusuri aliran sungai yang panjang, mengangkat perlengkapan yang cukup berat, melewati bebatuan yang licin dan semak-semak, hingga harus bolak-balik mengambil gambar tanpa ada seorang pun yang membantu. Semua proses mulai dari merekam, membawa kamera, sampai mengedit videonya aku kerjakan sendiri. Kadang rasanya sangat melelahkan, tetapi kecintaanku pada alam dan dukungan dari teman-teman membuatku selalu semangat untuk terus berkarya. Di depan sana perjalanan masih panjang. Aku belum tahu rintangan apa lagi yang akan menunggu. Apakah aku harus menyeberangi arus yang lebih deras, memanjat bebatuan besar, atau justru menghadapi situasi yang tidak terduga. Yang pasti, aku akan berusaha memberikan petualangan yang terbaik untuk teman-teman semua. Jadi, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Mari kita menikmati keindahan alam, rasakan setiap perjuangan di balik perjalanan ini, dan semoga hari ini kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Mari kita mulai petualangannya. Untuk melewati bebatuan seperti ini, aku harus hati-hati karena jika terpeleset sedikit saja akan fatal akibatnya. Di sini aku memutuskan untuk lewat jalur darat supaya mempermudah perjalanan. Di depanku terlihat tebing yang cukup tinggi. Aku mengambil ancang-ancang untuk menaikinya. Sesampainya di atas, aku tidak menemukan jalur bekas manusia. Yang ada hanya suara aliran sungai dan pepohonan di sekitar. Di sini, aku berencana untuk turun ke bawah.
Perkiraan waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Matahari mulai condong ke barat, sementara perjalanan masih cukup jauh. Teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Wow, lebat sekali semak-semaknya. Pokoknya mah ini tuh benar-benar menguras tenaga banget guys. Apalagi kalau kontennya sendiri. Di tengah perjalanan menyusuri sungai, pandanganku tiba-tiba tertuju pada sebuah pohon loa yang tumbuh kokoh di tepi sungai, seolah-olah sudah puluhan tahun berdiri di tempat ini. Daunnya berbentuk lonjong dengan ujung yang meruncing, berwarna hijau pekat dan tampak rimbun menutupi setiap rantingnya. Rantingnya menjulur ke berbagai arah, memberikan keteduhan di pinggir sungai. Akarnya menjalar keluar dari tanah, besar dan kuat, mencengkram tepian sungai dengan kokoh, agar pohon tetap berdiri meski terus diterpa arus saat musim hujan. Nah, kalau buahnya berwarna hijau seperti ini, menandakan buah ini belum matang. Sementara buah yang sudah matang akan berubah warna dari kuning hingga kemerahan. Bentuknya mirip dengan buah tin karena memang masih satu keluarga dengan genus Ficus. Yang membuat pohon loa ini unik adalah buahnya tidak tumbuh di ujung ranting seperti kebanyakan pohon buah, melainkan menempel rapat dan bergerombol di sepanjang batang utama hingga cabang-cabang besarnya. Pemandangan seperti ini menjadi ciri khas pohon loa dan membuatnya sangat menarik untuk dijumpai. Di sini aku mencoba memetik buah loa yang sudah benar-benar matang. Nah, sepertinya ini sudah matang. Aku cuci dulu buahnya. Setelah buahnya selesai aku cuci menggunakan air sungai yang mengalir, sekarang saatnya membelah buah ini. Terlihat bagian dalamnya dipenuhi biji-biji kecil berwarna hitam. Sebelum mencicipinya, aku akan membersihkan dulu biji-biji hitam yang ada di dalamnya. Barulah aku akan mencoba mencicipinya. Rasanya manis dan hambar, sedikit asam dan agak sepat, mirip seperti jambu air. Untuk teksturnya cukup lembut dan sedikit kenyal. Di sini aku memetik buah yang masih muda dan aku akan mencoba membelahnya sedikit. Terlihat mengeluarkan getah. Nah, ini penampakan dalam buah loa yang masih muda. Buah loa yang masih tersisa aku biarkan tetap berada di pohonnya karena buah ini menjadi sumber makanan bagi berbagai satwa liar seperti burung, tupai, kelelawar, lutung, dan monyet. Hari sudah semakin sore dan aku akan terus melanjutkan perjalanan. Pokoknya mah kalau belum sampai tempatnya itu kita belum tenang ya. Disinilah lokasi yang sebelumnya aku pilih untuk memasang perangkap ikan. Kini saatnya aku mengecek apakah usaha kemarin membuahkan hasil atau justru masih harus bersabar. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita lihat. Baru saja aku ingin mengecek perangkap ikan, tiba-tiba sekelompok monyet datang menghampiri. Aku pun harus waspada sebelum melanjutkan pengecekan. Tadi kita sempat dikejar, gak sempat aku rekam. Tuh guys, tadi ada yang ngejar guys. Di sini aku panik, langsung lari. Tuh, semoga aja gak ngejar lagi. Kita mencoba tetap tenang guys. Dia lagi makan buahnya guys.
Semoga aja ketahuan dan gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Amin. Untuk sementara aku bersembunyi di balik batu. Aku menunggu sampai para monyet menjauh agar bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Oke, kita masih nunggu. Masih ada beberapa. Jangan gegabah, tetap santai dan tenang. Atas monyet kita dicegat kanan kiri. Nyamperin lagi ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut wa najita minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ini udah mau 1 jam gak habis-habis monyetnya. Udah pada lagi makan di situ lagi. Aduh. Ini ada apa, tiba-tiba ramai monyetnya. Singkat cerita, aku berhasil menjauh dari lokasi tadi dan kembali bersembunyi di balik batu yang cukup besar. Dari sini, aku bisa mengamati keadaan sambil menunggu para monyet benar-benar pergi. Tak disangka, ternyata ada monyet tepat di belakangku. Aku memilih tetap tenang dan tidak melakukan gerakan yang bisa memancing perhatian mereka. Mungkinan kalau kita dikejar sama monyet, kita akan paksa nyebrang ke sana aja lah. Situasi semakin menegangkan karena monyet-monyet itu terus berdatangan dan sepertinya cara terbaik saat ini adalah menyeberangi sungai untuk menjauh dari mereka. Bahaya guys, udah gak kondusif, kita nyebrang aja lah, susah mau pulang. Dan ini harusnya, aduh, sedikit kencang guys. Oh, aku sempat kehilangan keseimbangan. Untungnya aku bisa kembali berdiri. Kita berhasil nyebrang guys, alhamdulillah. Jumlah monyet semakin banyak. Untungnya aku sudah berhasil menyeberangi sungai. Rasanya benar-benar lega karena situasi yang tadi sempat menegangkan akhirnya bisa terlewati dengan aman. Meski begitu, aku tetap berhati-hati dan aku akan kembali melanjutkan perjalanan untuk mengambil perangkap ikan yang sebelumnya sudah kupasang. Ini sepertinya udah aman. Tadi kita habis jalan dari sana ke sini, habis itu tadi nyebrang, tapi nggak sempat aku rekam guys, karena susah juga mau ngerekamnya kalau sendiri. Dan lihat, baju kita basah kuyup. Tanpa berlama-lama lagi, aku bergegas mengambil perangkap ikannya. Ternyata hasilnya nihil. Bubu tidak mendapatkan hasil yang aku harapkan. Meski sedikit kecewa, beginilah kenyataannya saat mencari ikan di alam. Di dalam bubu hanya terlihat dedaunan dan lumpur. Kosong, nggak ada isinya. Cuman ada udang aja beberapa biji. Udahlah, nggak apa-apa guys. Belum rezekinya mungkin. Setelah berganti hari, aku kembali ke lokasi pas aku sembunyi dan situasinya juga sudah aman terkendali. Nah, ini batu yang kupakai untuk bersembunyi dari para monyet. Di sini aku ingin sedikit berbagi pengalaman. Berpetualang di alam tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang kita bisa dihadapkan pada situasi yang tidak terduga dan beresiko. Dari pengalaman ini, aku ingin mengingatkan teman-teman agar sebisa mungkin tidak berpetualangan sendirian, terutama saat menyusuri hutan atau sungai yang medannya belum dikenal. Jika memungkinkan, ajak teman agar bisa saling membantu. Ingat, petualangan bisa diulang kapan saja, tetapi keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.